Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Pada hadirin semua, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali seperti biasa. Thariqah Satoriyah Mataraman mengadakan kajian kitab Tanbihul Masyi yang nanti akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan kajian kitab Tanbihul Masyi, kita akan bacakan terlebih dahulu wasilah Fatihah juga zikir Satoriyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah sholihah ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa aswaji wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina adam wa ummina hawa wa matana sala bainahuma min sholihin ila yaumidin wa ila hadrati nabi wasis wa nabi wa idris wa nabi wa nuh wa nabi wa ibrahim wa nabi wa khidir bal yang dimalkan wa nabi wa Musa wa Harun wa nabi wa Dawud wa Sulaiman wa nabi wa Ilyas wa nabi wa Zakaria wa Yahya wa nabi wa Isa wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila hadrati jamil malaikatin muqarrabin wal karabin wa hamalatul asma ila hadrati malaikat Jibril Mikail Israfil wa Israel wa ila hadrati jamil ulama amil syuhada sholihin wa jami' ahli sufiyatin muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami' jadatina wa jadatina wa abaina wa ummatina wa ikhwatina wa akhwatina wa auladina wa ashabina wa jami' asatidina wa jami' masyayikhin wa ila hadrati jami' rabbi ruhina wa ila hadrati jami' mursyiduna Mbah Yai Khosin Abdullah, Mbah Yai Dharma Jaya, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Makhrosin, Mbah Yai Diauddin Kuswandi, Mbah Yai Curiko Guritno, Mbah Yai Gandung, Gus Yaya, Gus Bayu, Gus Adina, Syekhul Umam lan sedaya mursyid-mursyid Satoriyah ingkang wonten Indonesia lan dunia. Wa ila hadrati jami' ahli silsilah turuq ilaiyah wa ila hadrati jami' ahli thariqat Satoriyah, thariqat akmaliyah, thariqat khalwatiyah wa thariqat tijaniyah wa thariqat qadiriyah, thariqat naqsyabandiyah, thariqat syadilan sedaya mursyid-mursyidipun. Wa ila hadrati jamil awliya Allah wa ila hadrati awliya ila bedal wal awliya nuqaba wal awliya nujaba wal awliya rajabin wal awliya imaman wal awliya kutub wal awliya al-autad wal jami'il awliya fitanah jawi wal waliyafrat wa ila hadrati qutbal aqtab fi hadzi zaman wa ila hadrati mu'allaf hadza kitab Tanbihul Masyi Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi radhiyallahu anhu wa a'ata alaina min barakatihi wa ulumihi amin. Wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal aman masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bariha wa min khawfin ila khawfin wa ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hadrati murabil qaryah wa murabil baldah wa murabil makan wa ila hadrati man fatakhadul qaryah wa sahibul wilayah Behkulan Kediri wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak
Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah al-azim, 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 astaghfirullah al-azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Afdalul zikri falam annahu la ilaha illallah. 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 Illallah, 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 illallah. Allah, 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 Allahu, 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 Allahu. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kajian kitab Tamlighul Masyi akan dibawakan Gus Paton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi As-Sinkili, yang pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang tingkatan al-wilayat dan juga al-ahwal. Sebagaimana kita sudah bahas bahwa al-wilayat terdapat 10 tingkatan, yaitu al-lahdu, al-waktu, as-sofa, as-surur, as-sirru, an-nafsu, al-warbatu, al-warq, al-ghaibatu, kemudian at-tamkin. Dan pada kesempatan yang ini kita akan membahas lanjutan dari al-wilayat, yaitu al-haqa'iq. Al-haqa'iq itu bentuk plural atau bentuk jamak dari kata haqiqah, hakikat, ya. Jadi pada tingkatan ini kita akan membahas tentang hakikat. Wa ammal haqa'iq, adapun tentang haqa'iq atau tentang tingkatan hakikat ini, fa fiha, maka di dalamnya juga ada 10. Yang pertama al-mukasyafatu. Al-mukasyafah secara arti bahasa al-mukasyafah terbuka. Namun di sini wahia al-mukasyafatu tubdi'us sifat wal haqa'iq lakin min wara'i sirrin raqiqin, yaitu tingkatan ini yang disebut dengan tingkatan al-mukasyafah ini, yaitu tampaknya atau penampakan atau tersingkapnya seluruh sifat dan hakikat, ya, melalui jalan sir yang lembut atau rahasia yang lembut. Itu tingkatan al-mukasyafah, yaitu tersingkapnya sifat dan hakikat ketuhanan melalui sir yang lembut atau melalui rahasia atau sir yang lembut atau rahasia yang lembut. Itu disebut dengan al-mukasyafah. Adapun tingkatan selanjutnya adalah al-musyahadah. Secara arti bahasa al-musyahadah adalah penyaksian. Namun di sini wahia al-musyahadah itu yang disebut dengan musyahadah adalah tubdi'u tilka bila madharin wala sifatin lakin ma'a khususiyatin wa tamyizin, yaitu penyingkapan hakikat tersebut tanpa ada penampakan atau tanpa ada yang tampak kelihatan, wala sifat, dan juga tidak ada sifat, akan tetapi melalui khususiyah, hal-hal yang sifatnya khusus, dan juga tamyiz dan pembedaan, atau hal yang sifatnya istimewa atau yang berbeda dari yang sebelumnya. Qala al-Harawi, Imam al-Harawi berkata, al-musyahadah, yang dimaksud dengan musyahadah itu adalah sukutul hijabi ra'san battan, yaitu hilangnya hijab, tersingkapnya hijab atau tirai yang menutupi secara sepenuhnya. Itu yang disebut dengan musyahadah. Wahia fauqal mukasyafah, dan musyahadah ini, tingkatan musyahadah ini di atas dari mukasyafah. Kalau mukasyafah masih ada batasan-batasan yang ada di dalamnya melalui sifat dan sebagainya tadi, sedangkan musyahadah sudah tidak ada lagi semacam itu. Namun benar-benar tersingkap semua hijab secara penuh.
Tingkatan selanjutnya yaitu al-mu'ayanah. Al-mu'ayanah, yang dimaksud dengan al-mu'ayanah yaitu tubdi'u tilkal matalib al-matlubah minal hadrah ilaika bila khususiyatin wala tamyizin, yaitu penyingkapan hakikat yang dimaksud, yang dituju, yang diinginkan dari hadrah Tuhan, hadrah ilahiyah kepada dirimu bila khususiatin, tanpa ada kekhususan, dan juga tanpa ada tamyiz, pembedaan atau pengistimewaan. Itu disebut dengan al-mu'ayanah. Sedangkan tingkatan berikutnya adalah al-hayah. Al-hayah dalam arti bahasa, al-hayah adalah kehidupan atau urip ya. Wal hayah, adapun hayah, hiya tubdi'u tilka bi'ayaniha wa awsafiha, yaitu penyingkapan atau penampakan atau penyingkapan hakikat yang disebutkan tadi dengan seluruh zatnya dan juga seluruh sifat-sifatnya, dan juga khususiyah-khususiyahnya, ala wajhin la yahjubul wasfu anil aini, dalam cara tidak terhijabnya sifat dari zatnya, tidak terhijabnya sifat dari zatnya. Itu adalah al-hayah. Sedangkan al-qabdu itu tingkatan berikutnya. Secara arti bahasa, al-qabdu itu menahan, memegang atau menahan ya. Sedangkan di sini wahuwa al-qabdu itu adalah ibtirabul qalbi limakruhin fil hali, yaitu gelisahnya hati terhadap hal-hal yang dibenci pada suatu kondisi spiritual. Itu disebut dengan al-qabdu, atau gelisahnya hati terhadap sesuatu yang tidak disukai. Dalam suatu kondisi tidak menyukai hal-hal yang tersebut. Sedangkan al-bastu huwa insyirahul qalbi, senangnya hati, liwaridin fil wakti, akan datangnya waridat pada waktu tersebut, atau pada waktu yang waridat itu datang. Artinya bagaimana hati itu tiba-tiba menjadi sangat senang ketika hadrah Tuhan ada, sehingga muncullah al-bastu tadi. Sedangkan as-sukar, as-sakar atau as-sukar atau as-sakar, nah, as-sakar secara arti bahasa itu adalah mabuk. Namun di sini ghaibatun anil ihsasi liwaridin qawiyyin, yaitu hilangnya perasaan indrawi karena hadirnya zat yang maha kuasa, atau karena warid yang muncul tadi yang sangat kuat gitu ya. Artinya zat yang maha kuat, yaitu disebut dengan as-sakar, hilangnya perasaan indrawi karena hadirnya zat yang maha kuat. Itu disebut as-sakar. Sedangkan as-sahwu itu secara arti bahasa adalah bangun atau sadar. Namun di sini wa huwa arruju' ilal ihsasi ba'dal ghaibati, yaitu kembalinya kesadaran diri muncul atau perasaan muncul setelah hilang karena sakar tadi. Itu disebut dengan as-sahwu. Sedangkan selanjutnya setelah as-sahwu adalah al-ittisal.
Apa itu itisol? Itisol secara arti bahasa adalah tersambung atau penyambungan atau sambung. Sedangkan di sini kama qala Abdur Razak, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abdur Razak, itu adalah maqamun tingkatan, maqamun tawarudil limdad, tingkatan di mana pertolongan Allah itu muncul. Min hadratin karim al-jawad, dari zat Tuhan yang maha mulia, yang maha agung. Itu disebut dengan al-ittisal. Sedangkan ittisalus syuhud wa ittisalus syuhudi ma'nahu suqutul hijab bil kulliyah. Sedangkan ittisalus syuhud secara arti bahasa itu penyambungan penyaksian tadi, itu yang dimaksud dengan ittisalus syuhud itu adalah hilangnya semua hijab secara penuh, secara keseluruhan. Tersingkapnya semua hijab secara totalitas. Itu disebut dengan al-ittisal. Ittisalu syuhud. Nah, itu tingkatan al-ittisal tadi ya. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah al-infisalu. Al-infisal itu secara arti bahasa adalah terpisah. Sedangkan di sini wa huwa suqutu ru'yatil ittisali wal infisal jami'an, yaitu hilangnya seluruh penglihatan, seluruh penglihatan baik secara bersama-sama maupun secara terpisah. Artinya tidak ada lagi ru'yah di dalamnya, dan yang ada adalah semuanya tadi yang dirasakan itu hilang atau tidak muncul lagi. Itu disebut dengan al-infisal. Saya ulangi kembali, pada tingkatan al-haqaiq ini terdapat 10 tingkatan. Yang pertama tadi al-mukasyafah, atau secara arti bahasa adalah tersingkapnya hijab. Namun di sini yang disebut dengan al-mukasyafah adalah menyingkapkannya seluruh sifat dan hakikat yang ada melalui sir yang lembut atau rahasia yang lembut. Yang kedua adalah al-musyahadah, yaitu penyingkapan hakikat dan juga yang ada tanpa ada penampakan, tanpa ada sifat-sifat, namun melalui kekhususan dan tamyiz. Sedangkan al-mu'ayanah itu adalah penyingkapan yang diinginkan atau yang dituju, zat yang dituju tanpa ada kekhususan maupun pembedaan dari Allah. Itu disebut al-mu'ayanah. Kemudian yang keempat adalah al-hayah, yaitu penyingkapan hakikat tersebut dengan seluruh zat-zatnya, sifat-sifatnya, dan karakteristik atau kekhususan-kekhususannya melalui cara tanpa ada hijab dari sifatnya, atau tanpa ada hijab sifat dari zatnya. Itu disebut dengan al-hayah. Sedangkan al-qablu itu adalah gelisahnya hati atas perbuatan yang tidak disukai atau atas kondisi yang tidak disukai. Sedangkan al-bastu itu adalah lapangnya hati, senangnya hati, gembiranya hati karena ada yang datang dari Allah atau ada waridat yang datang dari Allah. Sedangkan as-sakar itu hilangnya perasaan indrawi karena hadirnya zat yang maha kuat, sehingga perasaan indrawinya sudah tidak terasa kembali lagi. Makanya wajar kalau kita temui ada orang-orang yang mengalami sakar ini, dia tidak sadar diri. Nah, itu disebut dengan as-sakar. Sedangkan berikutnya adalah as-sahwu,
yaitu kembalinya kesadaran diri setelah hilang karena as-sakar tadi. Yang 9 adalah al-ittisal, terbukanya hijab secara keseluruhan, secara totalitas. Sedangkan yang ke-10 adalah al-infisal, hilangnya seluruh penglihatan tadi dari awal sampai terakhir tadi, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama. Disebut dengan al-infisal. Jadi ada 10: mukasyafah, musyahadah, muayanah, hayah, qabdu, al-bastu, as-sakar, as-sahwu, al-ittisal, al-infisal. Itu 10 tingkatan dalam tingkat al-haqaiq ini. Untuk berikutnya nanti kita akan mengkaji yang terakhir. Tingkat yang terakhir adalah an-nihayat dan beberapa tingkatan dalam tauhid, itu pada kesempatan berikutnya. Saya rasa cukup sekian apa yang bisa saya baca dalam kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semuanya diberi keselamatan, keberkahan dan rahmat dari Allah. Wa'alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.